Tapi belum sempet, aku sedih juga sih, tapi pengen banget karena aku pikir kayaknya aku butuh. Mungkin aku nggak tahu deh, aku jadi perempuan yang bagaimana, yang seperti apa gitu. Mungkin aku bisa aja jadi perempuan yang Halo semuanya, kembali lagi di konten ke-16 Rumah Bersuara. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat cantik banget. Halo Kak Sherly, bisa kenalin diri? Halo guys, teman-teman yang nonton Rumah Bersuara, kenalin nama aku Sherly Anjali Putri, biasa dipanggil Sherly, dipanggil siapa aja boleh sih sebenarnya ya. Gitu sih, terus apa lagi? Kak Sherly ini gimana kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Mbak Vita gimana kabarnya? Alhamdulillah baik terus ini. Baik terus. Kuliahnya tetap lancar ya? Alhamdulillah lancar. Kak Sherly gimana kuliahnya? Alhamdulillah lancar. Kak Sherly ini kesibukan akhir-akhir ini ngapain aja nih? Kesibukan akhir-akhir ini pastinya kuliah, karena aku juga sebagai mahasiswa juga semester 5 sekarang gitu. Jadi kesibukannya kuliah itu pasti, sama selain itu aku juga ada beberapa kerjaan juga di bidang musik, terutama vokal. Biasanya aku itu jadi wedding singer gitu, jadi nyanyi-nyanyi di pernikahan-pernikahan orang kayak gitu. Sama aku ada juga kerjaan jadi guru vokal di salah satu tempat les. Sibuk banget ya kuliahnya. Alhamdulillah. Gimana nih kamu bisa kayak memanage waktu kamu buat kuliah, terus kamu kerja juga, terus nyanyi juga tuh gimana? Untuk manage waktu sih aku nggak begitu kesusahan sih, tapi ya memang kadang keteterannya kalau aku lagi banyak tugas, banyak praktikum, apalagi kuliahku ini banyak praktikumnya, jadi kadang mungkin keteterannya di situ sih. Tapi alhamdulillah sih sampai sekarang masih bisa manage, meskipun kadang aku tuh suka overthinking gitu, jadi kadang ada tugas gitu ya, itu padahal bisa-bisa aja sebenarnya dikerjain, tapi kadang dipikir gitu. Tapi alhamdulillah sih sampai sekarang bisa lancar. Tugas aman ya? Aman. Nggak sampai yang keteteran gitu? Enggak. Terus kamu tuh awal mula kamu bisa kenal sama dunia musik tuh gimana? Aku pengen tahu aja. Oke. Untuk kenal dunia musik, aku sih sebenarnya darah seni musiknya sih udah keturunan gitu dari keluarga, lebih ke dari ayah sih gitu. Jadi memang ayah, dari keluarga ayah tuh memang darah seninya tuh ada, mulai dari seni musik, nari dan lain sebagainya. Jadi emang udah menjadi keturunan gitu, udah jadi bakat dari kecil gitu. Akhirnya diasah-asah terus sampai besar sekarang gitu. Jadi kayak dari kecil udah terbiasa gitu ya? Betul. Awal pertama kali nyanyi tuh umur berapa sih? Aku berapa ya? Kayaknya TK, SD tuh udah mulai nyanyi? Udah mulai nyanyi gitu. Jadi kadang kalau di pernikahan orang gitu kan, jagong kondangan gitu ya. Nah itu sama orang tua tuh disuruh nyanyi, nyumbang lagu kayak gitu. Sama yang nikahan juga disuruh nyanyi gitu sama masku gitu. Ya udah deh nyanyi, meskipun tetap malu-malu itu tetap pasti ada gitu. Karena masih kecil ya. Iya, jadi tetap aja udah deh nyanyi. Terus nih berarti udah lama banget kan ya. Terus ada nggak sih tantangan yang kamu rasain di dunia musik, kayak sesusah apa sih kamu survive di duniamu saat ini? Di dunia musik ya? Iya. Di dunia musik pastinya juga struggle juga ya. Apalagi aku dimulai dari kecil itu nyanyinya sebenarnya udah nyanyi lagu keroncong gitu. Jadi dari kecil sebenarnya kalau sekarang kan nyanyinya ya nyanyi lagu pop, lagu masa kini, lagu-lagu Jawa yang sekarang kayak gitu. Tapi aku waktu aku kecil nyanyinya berawal dari nyanyi keroncong gitu, karena emang keluarga aku emang kental dengan Jawanya, dan juga memang diajarkan dengan lagu-lagu. Awalnya dengerinnya tuh lagu keroncong gitu, jadi misalnya lagu keroncong. Akhirnya waktu masih kecil ya nyanyi lagu keroncong. Pas udah gede
kenal dengan kenal dengan gadget, sosial media, terus sama di TV-TV lagu-lagu pop gitu. Jadi aku jadi belajar tentang lagu pop juga gitu. Nah, pas aku belajar lagu pop ini tuh nggak semudah kayak belajar dengan cepat abis biasanya yang lagu keroncong. Lagu pop itu nggak semudah itu ternyata. Jadi ketika aku nyanyi lagu pop yang biasanya nyanyi keroncong itu, ketika aku nyanyi pop itu masih masih ke bawah sama cengkok-cengkok keroncong gitu. Jadi itu juga salah satu proses aku di dunia musik juga kayak gitu. Terus kalau sampai akhirnya aku jadi bisa wedding singer, ini juga alhamdulillah aku banyak teman-teman aku yang memang juga kerja di dunia entertain, termasuk juga kakak aku, mas aku kandung gitu. Iya, aku kan dua bersaudara nih, jadi ada mas sama aku kayak gitu, bareng-bareng sama mas. Terus juga banyak teman-teman aku yang emang itu tadi kerjanya di dunia entertain kayak gitu. Terus aku juga ada support juga kan dari keluarga kayak gitu-gitu. Jadi itu menjadi jalannya untuk aku gitu sih. Jadi kayak lingkungan kamu sama keluarga kamu tuh kayak mendorong kamu buat berkembang gitu ya? Iya, betul sekali. Jadi memang dan juga kayak pas waktu sekolah SD, SMP, SMA itu punya guru-guru yang emang sangat support gitu. Jadi ketika ada lomba, ada guruku punya acara atau ada event apa gitu tuh aku diajak gitu, dikasih space, dikasih ruang dan waktu untuk bisa menunjukkan potensi yang kayak gitu. Terus nih kan kamu seorang public figure gitu kan ya? Pernah nggak sih kayak dapet head comment atau cyberbullying terus kayak ngaruh banget buat kesehatan mental kamu sendiri? Alhamdulillah kalau kayak di sosial media, aku nggak pernah sih dapet kayak komen-komen yang bikin down atau gimana, komen-komen yang nggak baik sih sebenarnya nggak ada ya. Cuman memang mungkin dari sisi di luar itu mungkin ya, tapi memang aku sama sosial media ini tuh sebenarnya kurang cocok gitu. Bukan tuh? Kurang cocok ya, mungkin nggak cocok kali ya. Kok Jadi bisa? aku sama sosial media dari dulu sampai sekarang tuh sebenarnya make dari SMP deh kayaknya. Awalnya tuh Twitter. Habis itu kan semakin ke sekarang ini kan ada Instagram kayak gitu-gitu kan. Terus kalau kayak untuk pesan tuh kan dulu ada BBM gitu, ngalamin nggak? Iya, ngalamin zaman BBM. Iya kan? Terus sekarang kan WhatsApp gitu ya, kayak gitu. Nah, aku sama terutama Instagram ya. Kalau Twitter aku sekarang udah nggak main karena dulu ada aktif tapi ke hack. Jadi terus akhirnya aku nggak main lagi Twitter gitu. Tapi akhirnya mainnya ke Instagram gitu ya. Sama sekarang sih WhatsApp gitu. Aku cuma itu aja sih sosial media sama YouTube. YouTube itu pun cuman suka nonton YouTube aku soalnya kayak gitu. Nah, aku nggak cocok terlebih sama Instagram sih, nggak tahu kenapa ya. Jadi ketika aku buka Instagram, sebenarnya aku tuh sebenarnya juga nggak pernah explore yang ada di IG kayak gitu, ataupun feeds kayak di scroll tuh sebenarnya nggak pernah gitu. Aku biasanya mungkin kayak lebih ke, aku pengen ngeliat Instastory ini sih siapa artis gitu yang aku suka gitu ya. Aku klik. Nah, kalau Instastory itu kan biasanya kita klik lanjut gitu kan. Nah, mungkin ada momen kayak mungkin merasa ada pressure gitu di dalam diri aku kalau aku tuh ngeliat Instagram gitu. Jadi ada tekanan, ada yang nggak bikin aku nyaman gitu. Nah, kayak gitu. Itu tuh nggak langsung aku sadarin sih, beberapa kali, agak lama terus aku merasa kok kenapa ya aku kalau buka Instagram tuh kok nggak nyaman gitu kalau lama-lama gitu. Itu juga proses banget buat aku, kayak aku menyadari ternyata aku tuh nggak cocok dengan ini, aku nggak nyaman ini kalau aku lanjutin terus dan aku sering kayak gini nggak baik untuk aku, mungkin juga bisa untuk kesehatan mental aku. Jadi akhirnya aku sangat membatasi diri aku untuk
bermain Instagram gitu. Tapi emang dari dulu aku emang sebenarnya bukan yang aktif gitu, nggak pernah. Jadi aku buka kayak kalau mau bikin konten Instastory atau mau post feeds atau jadi itu pun nggak setiap minggu, setiap bulan aku bisa post gitu, nggak mesti kayak gitu. Terus menurut kamu sendiri ya Kak Sherly, kayak mental health, kesehatan mental tuh apa sih? Menurut aku kesehatan mental ini sebenarnya mungkin masih banyak yang awam atau mungkin banyak yang belum aware tentang kesehatan mental. Tapi aku kalau kesehatan mental ini yang artinya menurut aku sih kayak apa ya? Kejiwaan seseorang, lebih ke dalam diri seseorang, jiwa seseorang gitu, yang mungkin ada sesuatu hal yang mengganjal atau ada yang salah dari seseorang. Kalau tentang kayak apa ya namanya, secara teoritis gitu sih aku nggak begitu ini ya, nggak begitu mempelajari banget, tapi mempelajarinya ya tentang hal-hal lainnya sih gitu. Terus aku dari SMA itu SMA kelas 2 atau kelas 1 atau kelas 2 itu aku mulai tertarik dengan kesehatan mental dan aku mempelajari itu sampai sekarang. Aku tertarik banget, bahkan dulu waktu aku mau masuk kuliah aku tuh pengennya masuk ke jurusan psikologi gitu. Aku emang dari SMA emang seneng banget belajar kesehatan mental dan concern juga karena menurut aku banyak di Indonesia ini yang memang masih membutuhkan apa ya, kesadaran dan juga perhatian dari orang-orang tentang kesehatan mental gitu. Kadang emang ini hal yang apa ya, kadang masih ada banyak orang yang menganggap tabu tentang kesehatan mental, menyepelekan gitu ya. Betul gitu. Jadi aku pengen banget apa ya, memberikan dampak atau memberikan juga pengertian ke orang-orang bahwa kesehatan mental ini penting gitu. Kayak gitu sih. Kamu pernah nggak kayak ngerasain di posisi kayak kamu tuh bermasalah dengan mentalmu gitu? Pernah nggak? Pernah ya. Pernah. Tapi aku nggak tahu sih apa yang salah dari dalam diri aku. Cuman aku sampai sekarang masih sangat ingin berkunjung ke psikolog gitu, tapi belum sempet. Aku sedih juga sih, tapi pengen banget karena aku pikir kayaknya aku butuh untuk konsul ke psikolog. Tapi aku ada satu orang psikolog dari Jogja. Itu aku biasanya konsul sama beliau itu lewat WhatsApp. Aku kenal dia dari aku SMA. Waktu itu SMA aku ada event, terus ada narasumber gitu, yaitu seorang psikolog dari Jogja, dan yang beliau bicarakan ketika memberikan materi di waktu aku SMA itu kok pas banget pada waktu aku SMA itu. Aku juga lagi memikirkan tentang hal itu gitu. Pada saat itu sih tentang LGBT ya gitu, dan menurut aku LGBT ini juga masih cukup apa ya, sebenarnya banyak, cuman juga belum ada yang begitu, masih ada yang menganggap ini juga apa ya, hal yang tabu gitu ya, gitu kan, kayak gitu. Nah waktu itu aku tuh orangnya suka banget belajar, suka banget apa ya, ingin tahunya tuh besar gitu. Jadi waktu beliau selesai ngasih materi waktu event di SMA aku, itu akhirnya aku datangin beliau waktu dia mau pulang, terus aku sedikit ngobrol gitu. Kalau aku bilang kalau aku tuh seneng banget belajar tentang psikologi, terus aku bilang juga aku lagi memikirkan juga, pengen tahu nih seberapa besar sih LGBT yang ada di Indonesia. Aku sampai bilang kayak gitu ke apa namanya, psikolog itu, namanya Pak Wijaya, dia dari Jogja. Akhirnya dia bilang kalau mau ngobrol-ngobrol lebih jauh sama saya bisa kontak saya, akhirnya dikasih nomornya, terus sama bisa juga ngunjungin kantor saya kayak gitu. Akhirnya aku
chat sama beliau. Jadi ketika aku ada hal yang memang aku ingin tanyakan untuk bukan hanya untuk aku ya, untuk orang lain gitu, orang-orang di sekeliling aku tanya sama beliau gitu. Kalau seperti ini ada kejadian seperti ini gimana ya Pak Wijaya kayak gitu-gitu. Jadi aku beberapa kali sering nanya ke beliau gitu, dan terakhir aku chat sama beliau itu beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah. Karena itu tadi aku pengen ke psikolog, aku merasa perlu ke psikolog. Aku tanya sama beliau, Pak Wijaya ada nggak nih rekomendasi psikolog yang ada di Solo gitu. Akhirnya beliau menyarankan aku untuk ke RSJ gitu, rumah sakit jiwa, dan aku mau banget. Emang kalau di Solo tuh aku taunya juga di RSJ aja karena aku juga udah pernah ke sana, tapi bukan aku gitu. Dan akhirnya aku udah berpikir ke sana gitu, tapi belum kesampaian juga gitu. Akhirnya kenapa aku memutuskan untuk kesana, karena itu tadi aku kadang mikir pengen cerita sama orang lain. Aku tuh tipe orang yang sebenarnya nggak bisa menyimpan sesuatu sendiri gitu, harus ada setidaknya satu orang aja yang bisa dipercaya. Tapi kadang aku tuh dulu kadang suka cerita sama orang gitu, tapi kadang bukan kadang sih, aku merasa sering kayak kok setiap aku cerita sama orang itu kayak malah merasa dihakimi gitu. Padahal aku tipe orang, akhirnya aku sadar kalau ternyata aku adalah orang yang ketika aku cerita, aku curhat itu ternyata aku bukan orang yang perlu dikasih solusi atau saran. Aku lebih hanya ingin didengarkan aja kayak gitu. Nah, kenapa aku pengen ke psikolog, karena salah satunya hal itu. Mungkin psikolog adalah tempat yang tepat, orang yang tepat untuk bisa aku ajak curhat, aku ajak bicara, dan membantu aku dalam memeta-metakan pemikiran aku, apa yang aku pikirkan. Karena aku orangnya pemikir banget, kadang overthinking kayak gitu-gitu sih. Kamu tahu nggak sih kayak faktor yang mempengaruhi kesehatan mental di diri kamu tuh apa? Kamu nyadar gak sih? Sadar ya. Ada sih. Faktornya pastinya lingkungan, dan juga bisa juga faktor kesehatan mental tuh banyak banget sih. Bisa dari lingkungan kita, bisa dari masa lalu kita, latar belakang kita, masa kecil kita, itu bisa banget. Kayak mungkin waktu kecil itu kita dihadapkan atau kita melihat atau mendengar hal-hal yang memang sebenarnya tidak seharusnya kita lihat, kita dengar, dan kita hadapi gitu. Kalau kita nggak bisa menyikapi itu akan sangat berpengaruh ke kesehatan mental kita kayak gitu. Aku tuh kan dari keluarga yang broken home ya. Jadi jadi kejadian-kejadian masa lalu waktu aku kecil, anehnya itu waktu aku sekolah, aku tuh nggak ada kayak momen-momen yang menurut aku nggak baik itu tuh muncul itu baru akhir-akhir ini, beberapa bulan ini gitu. Ketika aku udah kuliah tuh baru muncul, dan aku wah ini kenapa ya kok momen-momen ini kok bisa hadir kembali ke dalam pikiran aku gitu. Dan itu juga mungkin menjadi salah satu hal yang bisa mempengaruhi kesehatan mental. Dan juga kadang karena aku senang banget belajar tentang kesehatan mental, psikolog ini, dengan itu tuh aku bisa kayak bisa tahu seseorang tuh kayak gimana. Orang-orang tuh berbeda-beda. Kalau orang yang seperti ini, aku harus berperilaku seperti ini. Terus kayak toleransi sama mereka, gimana ngomong. Jadi aku tuh dulu mungkin masih sering ngomong atau tanya gitu. Nah sekarang ini aku kayak kalau mau nanya, mau ngomong sama orang tuh mikir banget, karena aku takut pertanyaanku, ngomonganku tuh nanti bikin dia jadi kepikiran, bikin dia jadi down. Betul, kayak gitu. Karena aku merasakan kayak gitu, kayak ada orang yang nanya ini, ngomong ini, aku jadi kayak kepikiran, kayak apa iya ya,
Jadi overthinking sendiri ya malah. Benar kayak gitu. Jadi aku sangat berhati-hati sih dengan itu semua gitu. Kamu sempat gak sih kayak ngerasa kayak menolak aku tuh sebenarnya aku nggak merasakan ini gitu, pernah nggak kayak kesehatan kamu kayak aku tuh apa ya, kayak aku sebenarnya nggak kayak gini kok, itu pernah nggak? Gimana ya? Lebih ke gini sih, mungkin kadang tuh kita kamu sadar nggak di posisi ini gitu, kamu menolak nggak di posisi ini, atau kamu terima aja, aku jalanin aja? Ya, aku terima aja dan aku menjalani aja apa yang ada di dalam diri aku, kekurangan aku, kelemahan aku gitu. Nah, yang paling aku juga jadi poin juga adalah aku juga selama hidup ini cukup struggle, cukup berjuang. Aku bersyukur banget masih bisa terus hidup sampai sekarang, masih terus diberikan kesempatan untuk bisa menerima anugerah dari Tuhan gitu. Aku senang banget di tahun berapa ya, 2019 atau 2020 aku sudah mencintai diri aku sendiri. Itu hal yang menurut aku penting banget untuk dipunyai sama banyak orang lain ya, setiap orang, benar banget. Karena itu penting banget ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri, maka kita akan bisa menerima kelebihan kita, kekurangan kita gitu. Apalagi kekurangan kita ya, kalau kelebihan mah semua orang pasti bisa mencintai dan menerima gitu. Tapi kalau kekurangan tuh kadang mungkin ada orang yang belum bisa menerima. Nah, dengan mencintai diri sendiri ini aku benar-benar kayak merasakan hal yang luar biasa gitu. Aku udah bisa mencintai diri aku dan aku menerima kekurangan aku. Dengan begitu aku bisa menerima kekurangan dari orang lain. Itu hal yang menurut aku perlu banget orang bisa raih, mencintai diri dia sendiri kayak gitu. Terus jadi dengan aku mencintai diri aku sendiri, apa yang hadir dalam diri aku, apa yang hadir dalam kehidupan aku, hal-hal yang baik maupun gak baik yang hadir dalam kehidupan aku, alhamdulillah aku terima dan bersyukur gitu. Aku nggak pernah menyalahkan siapapun, aku nggak pernah merasa kayak aku berpikir kenapa semua ini terjadi ke dalam diri aku, kenapa aku kayak gini. Aku nggak pernah kayak gitu sih. Jadi aku menerima, aku selalu percaya sama Tuhan, aku selalu berprasangka baik sama semua yang terjadi di dalam diri aku. Kalau masalah kesehatan mental sih sebenarnya aku nggak merasakan hal-hal yang aneh atau hal-hal yang salah banget dalam diri aku tentang kesehatan mental sih enggak. Cuman mungkin aku butuh seseorang yang memang bisa mendengar dan membantu aku dalam memetakan pikiran aku kayak gitu. Jadi alhamdulillah sih aku bisa menerima semuanya ini sih Mbak. Alhamdulillah ya. Soalnya tuh survive buat menemukan jati diri tuh nggak gampang. Bener banget. Aku tuh menemukan jati diri aku itu dan aku merasa semua berubah. Aku menjadi seseorang yang bisa mengerti diriku sendiri. Aku tahu apa yang aku mau, aku tahu apa yang aku suka, apa yang nggak aku suka dan lain-lain. Itu ketika aku kelas 2 SMA. Di waktu itu juga bertepatan dengan aku mulai juga berhijab. Dulu aku kan belum berhijab, aku mulai berhijab tuh kelas 2 SMA. Ya satu akhir lah mau masuk kelas 2 SMA itu. Aku benar-benar di situ menemukan jati diri aku. Kayak oh Shirley itu orangnya seperti ini, Shirley itu suka ini, nggak suka ini, nggak bisa begini. Aku tuh gini tuh waktu aku kelas 2 SMA itu sampai sekarang. Dan itu benar-benar juga butuh perjuangan dan survive untuk aku gitu. Dan juga ini sih dengan semua yang terjadi dalam kehidupan aku nggak pernah lepas dari, aku percaya kayak nggak lepas diri campur tangan dari Tuhan gitu. Aku kadang berpikir sampai kayak aku tuh kalau
Tuhan ngelepasin aku nggak ditolong sama Tuhan, mungkin aku nggak tahu deh aku jadi perempuan yang bagaimana, yang seperti apa gitu. Mungkin aku bisa aja jadi perempuan yang nggak baik kalau aku nggak ditolong sama Tuhan gitu. Jadi aku sampai sekarang terus bersyukur ketika aku masih terus diingatkan dan juga terus diberikan apa ya. Aku tuh dulu sering banget kayak oh ini tuh kayaknya petunjuk nih dari Tuhan untuk aku. Aku sering banget sih dapat kayak gitu. Meskipun itu hal-hal kecil itu aku bisa merasakan banget bahwa ini adalah petunjuk dari Tuhan kayak gitu. Jadi aku sampai sekarang terus bersyukur Tuhan selalu ada di dekat aku dan melindungi aku. Kamu buat cerita ini kan tentunya nggak mudah ya, kayak apa sih dorongan dari diri kamu buat bisa speak up di sini? Karena aku tuh suka belajar, suka cari tahu, kepo gitu, dan masih banyak orang yang awam yang mungkin menganggap hal tabu, dan di sisi lain banyak juga orang yang punya rasa yang sama. Jadi aku pengen speak up ini kalau teman-teman di luar sana yang mungkin juga nonton ini yang punya rasa yang sama-sama kayak aku, punya hal-hal yang sama-sama aku tuh nggak sendirian. Dan kita nggak sendirian juga, masih banyak juga orang di luar sana yang mungkin juga bernasib sama lah ya. Betul sekali ya gitu. Jadi itu yang mendorong aku tuh berani untuk speak up tentang hal-hal ini gitu. Oke, tapi kamu kayak gini tuh ngaruh nggak ke keseharian kamu? Kayak kamu misalnya ya tiap malam sering overthinking atau gimana gitu? Soalnya kan cewek emang sering ya overthinking gitu, gak jelas. Mbak Vita juga nggak? Ya nggak sering sih. Nggak sering. Aku berpengaruh keseharian sih enggak, cuman pas tetap ada kayak nggak satu hari juga sih, ada momen di mana kayak aku tuh sedih gitu. Sedih terus kayak kadang juga kenapa jadi berantakan gitu ya, nangis sendiri gitu. Aku tipe orang yang sebenarnya susah mengungkapkan perasaan, jadi aku tuh lebih kayak mendem gitu. Aku tuh biasanya kalau kayak gitu tuh nangis gitu, jadi lebih jadi sensitif gitu hatinya. Jadi kalau keseharian sih nggak mempengaruhi, jadi nggak separah itulah. Iya, enggak gitu sih. Terus tuh kayak hikmah apa sih yang kamu ambil dari semua pengalaman yang telah kamu lalui sampai saat ini? Hikmah banyak banget sih Mbak. Contohnya kayak ini sih, aku juga kayak dulu aku tuh kayak bener-bener dengan ini semua mungkin juga aku lebih dekat sama Allah. Aku bener-bener nggak bisa melepasin. Aku selalu membawa Allah dalam setiap langkah aku, selalu berdoa, selalu kayak selalu ada di dalam cahayanya gitu. Dulu waktu aku sekolah, aku pengen SMP, SMA, kuliah itu di tempat yang bukan menjadi tempat yang aku inginkan gitu. Tapi ketika aku sudah berada di tempat yang sebenarnya bukan pilihan aku, itu aku merasakan hikmah yang luar biasa. Jadi terlebih sih waktu aku SMA itu bukan SMA yang pada awalnya aku pilih gitu. Akhirnya aku berada di SMA yang kemarin aku sekolah, meskipun bukan keinginan aku, tapi ternyata hikmah luar biasa aku dapat di sana. Di sana itu aku sampai berpikirnya gini, mungkin kalau aku di SMA yang aku pilih atau yang lain, kayaknya aku nggak bisa dapat apa yang aku dapetin di SMA aku gitu. Kayak aku bisa jadi lebih dekat sama Tuhan, aku punya jalan di beberapa bidang lain, aku lebih dikasih percayaan dan lain-lain. Itu aku bisa dapetin di SMA aku gitu. Itu sih. Terus juga
kuliah ini juga gitu, meskipun jurusannya tidak sesuai dengan jurusan yang awalnya aku inginkan. Ternyata ini ilmunya tuh luar biasa kompleks gitu. Mungkin kayak dosen-dosen aku tuh juga keren-keren banget gitu. Jadi aku nggak menyesali sama apa yang terjadi, apa yang aku hadapi gitu, meskipun tidak sesuai dengan ekspektasi aku, tidak sesuai dengan keinginan aku kayak gitu. Terus kalau tentang hal-hal yang terjadi ke dalam kehidupan aku, tentang entah itu mungkin keluarga atau tentang aku ada rasa kesedihan, ada rasa tidak nyaman, ada tekanan, ada mungkin merasa kadang mental aku juga terganggu kayak gitu, aku hikmahnya menjadi semangat aku, menjadi kamu bisa lebih kuat sampai saat ini ya. Aku tuh kayak aku selalu bilang sama diri aku sendiri, kayak makasih ya Charlie, kamu sudah tangguh, kamu sudah kuat, kamu sudah terus survive sampai akhirnya sampai di titik ini. Jadi aku selalu aku selalu senang banget bilang ke diri aku kayak gitu. Kalau kadang aku sedih kayak gitu, aku menguatkan diri aku sendiri dengan bersyukur lah ya intinya. Kayak gitu. Jadi banyak banget sih hikmahnya. Aku jadi juga bisa lebih aware sama orang-orang di sekitar aku. Aku bisa lebih punya toleransi yang lebih. Aku kayak bisa merangkul orang-orang juga, bisa mengerti orang lain kayak gitu. Banyak banget sih Mbak gitu hikmahnya gitu, meskipun ya seperti itu, tapi aku bersyukur gitu. Jadi ini kayak setelah kamu sampai saat ini kamu udah menemukan jati diri kamu sendiri, kamu sudah menemukan aku ini siapa, aku mau gimana, kamu ada nggak goals atau mimpi kamu di masa depan? Aku ingin gimana gitu. Aku mungkin mimpi aku ini cukup hal yang lucu ya. Iya, nggak apa-apa diceritain aja. Ini nggak lucu ya. Gimana ya? Aku tuh kalau orang ditanya kamu pengen mimpi apa? Kita kalau dulu kecil kan pengen jadi dokter, pengen jadi astronot, pilot. Iya. Kamu dulu waktu kecil pernah nggak ditanya sama guru kamu Mbak? Pernah ya? Zaman TK, zaman SD kayak gitu. Iya, biasanya ditanyain kan. Pernah jawab apa? Dokter pernah, aku pindah-pindah. Pindah-pindah bener. Ganti-ganti. Aku juga. Nah, untuk mimpi terbesar dalam kehidupan aku. Tapi aku boleh nggak ngomong, aku tuh ada 2 video di dalam galeri handphone aku yang aku selalu play setiap pagi, tapi nggak setiap hari juga sih. Itu menurut aku bisa jadi reminder buat aku dan relate sama aku. 2, yang satu tuh tapi dia pakai bahasa Inggris. Soalnya dia itu mungkin kayaknya public figure juga atau artis di luar negeri, aku nggak tahu. Katakannya itu kayak gini: That's my biggest achievement in life. I know who I am. I love who I am. I like what I do, and I like how I do it, and I like my mistakes, and I like the way I learn, and I like the pace with which I learn my mistakes. I don't want to be anybody else but me. And by knowing this, I want to continue figuring out who fucking I am. Keren banget. Kayak gitu. Itu aku sekali muter itu, aku sekali tahu itu tuh kayak aku lihat itu tuh di Instagram, dari Instagramnya salah satu public figure di Indonesia yang aku suka, ada Sarah Wijayanto. Terus akhirnya waktu itu aku buka TikTok, terus aku download, terus aku save kan di handphone aku. Itu relate banget sama diri aku sih. Aku seneng banget sama kalimat-kalimat itu gitu. Terus sama satu lagi, menurut aku ini bagus untuk seluruh wanita dan mungkin juga laki-laki. Kalimatnya tuh gini, you don't have to look good for people. You don't have to be perfect just because other people want you to be perfect. If your soul is perfect from within, that's all right. That is all what you want. That is all what you need to be. Itu menurut aku juga bagus banget sih. Kayak kamu nggak harus jadi orang yang baik, nggak harus jadi orang yang perfect gitu. Hanya karena orang lain pengen kamu perfect kayak gitu. Jadi lebih jadi ke diri kita sendiri Betul. aja. Kalau kamu punya hati yang baik, yang tulus, itu
adalah yang kamu butuhkan kayak gitu. Terus tadi apa ya Maya? Aku jadi lupa tadi aku jadi ngomong itu apa tadi tuh ya? Goals tadi kamu, goals mimpi ya. kamu. Oh iya benar. Aku tuh perlu banget ternyata. Iya. Sama. Goals aku adalah ini mimpi terbesar dan kehidupan aku pada akhirnya ya. Aku pengen punya keluarga kecil dan yang nantinya aku jadi seorang istri dan juga insya Allah seorang ibu gitu. Aku pengen punya keluarga yang aku inginkan, aku harapkan gitu, yang pastinya yang sakinah, mawaddah, warahmah, harmonis, penuh dengan ketenangan, penuh dengan cahaya dari Tuhan, dan menjadi tempat aku selalu pulang gitu ketika senang, sedih dan lain sebagainya. Aku tuh kadang kayak pengen kayak gini. Mungkin itu juga menjadi karena masa lalu aku, latar belakang aku ya, dengan keluarga aku. Jadi aku pengen ketika aku punya keluarga, aku pengen apa yang nggak aku dapat, apa yang seharusnya apa yang seharusnya aku dapat, itu aku pengen terapkan itu ke dalam keluarga aku yang aku inginkan itu. Jadi gitu. kayak apa yang nggak kamu dapat waktu kecil bisa kamu dapat saat nanti. Iya, dan aku malah justru tuh kayak gini Mbak, kayak aku nggak dapat nggak apa-apa, tapi aku bisa memberikan itu ke orang lain gitu. Dan pastinya untuk kelak suami aku dan juga anak-anakku, aku kayak selalu kayak gini. Kayak bangun tidur gitu kan, terus kita sholat bareng, terus habis itu aku udah siapin sarapan, terus habis itu sarapan bareng, ngobrol, terus udah nyiapin pakaiannya besok suami aku, terus dengan lain sampai nganterin ke pintu, terus salim dia kerja atau mungkin aku juga kerja, kayak gitu kayak hal yang itu aku udah berhayal sampai situ gitu. Terus dia pulang, nanti aku bukain pintu, terus aku gimana kayak gitu terus selalu dandan yang cantik, yang rapi kayak gitu. Itu aku udah berhayal sampai sekarang gitu. Jadi hal yang ingin aku terapkan kelak kayak gitu sih Mbak. Itu mimpi terbesar aku. Untuk kalau orang lain kan mungkin pengen jadi pengusaha, pengen jadi ini itu hal yang mungkin memang harus gitu. Untuk semua aku orang ya pengen gitu ya untuk mendapatkan mimpi terbesar aku itu tadi ya memang aku juga harus bekerja kayak gitu kan. Pengen punya keluarga kecil yang harmonis gitu ya. Betul. Kayaknya kita ngobrol udah dari tadi ya. Iya. Buat closingan nih, kenapa? Ini nggak apa-apa ya? Iya, Nanti bisa dikat kan? Aku pengen ini lagi ke ke sosial media. Iya. Sama apa lagi kira ya? Ini udah berapa menit Mas? Udah 40 menit. Oh udah beneran. Gak apa-apa, lanjut aja Mbak. Closing aja deh. Bentar lagi adzan sih. Bentar lagi adzan asar. Jadi kita closing Closing aja. aja terus nanti kalau aku ingat udah ya. Oke. Mungkin apa yang pengen aku ngomongin? Untuk closingan nih Kak Sherly, apa yang ingin kamu sampaikan untuk orang-orang yang nonton videomu ini nantinya? Oke. Aku tuh juga suka banget nonton podcast kan. Jadi aku ketika di calling sama Rumah Bersuaranya aku excited banget, aku seneng banget karena ini bisa jadi space untuk aku bersuara, untuk bisa. Aku tuh pengen apa yang terjadi dalam kehidupan aku ini juga bisa menjadi pelajaran untuk orang lain, apa yang bisa dijadikan pelajaran. Dan juga banyak orang di luar sana yang sama kayak aku, seperti yang udah aku bilang tadi gitu. Jadi tentang kesehatan mental, semoga kita bisa bisa terus kita bisa aware sama orang-orang di sekeliling kita bisa menjaga perkataan kita agar maksudnya bisa terus harus menjaga satu sama lain. Terus juga untuk generasi muda pastinya kita semuanya terus semangat. Kita semua punya potensi, kita semua punya jalan masing-masing, kita punya kehidupan masing-masing. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah untuk
terus berhenti belajar, jangan pernah berhenti belajar, terus belajar dan terus sertakan Tuhan di setiap langkah kita gitu. Jangan lupa selalu berdoa, terus yakin semua yang ada dan terjadi dalam kehidupan kita ini adalah yang memang kita harus jalani, dan ini akan menjadi suatu hal yang baik untuk kita lewati, asalkan kita juga terus baik dimanapun, kapanpun, dan juga dengan siapapun. Terus semangat gitu sih. Dan yang terpenting tuh jangan meremehkan kesehatan mental. Kita harus menjadikan kesehatan mental itu prioritas utama. Betul, dan jangan self diagnosis juga ya. Benar-benar. Lebih baik kita pergi ke ahlinya gitu ya. Betul. Bukan berarti kalau kita ke RSJ atau kita ke itu tuh kita jadi orang gila gitu, enggak. No kayak gitu. Oke, mungkin Kak Sherly bisa ngasih tahu sosmednya ke audiens, ntar bisa di-follow gitu. Gitu ya. Iya. Tapi nanti oke. Atau channel YouTube-nya boleh. Gitu ya. Channel YouTube ada sih, tapi nggak begitu aktif juga. Nanti teman-teman bisa YouTube aku Sherly Anjali Putri. Bisa nanti subscribe, like, share, dan juga nanti nonton video aku. Ada di bawah ini. Ada di bawah ini guys. Instagramnya ada Sherly Aputri, SHERLY. Dan jangan lupa follow Rumah Bersuara di Instagram dan subscribe channel YouTube-nya. Pastinya. Ada di bawah sini. Yeay. Thank you. Thank you, Vita.